Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang analisis kuantitatif lipida menggunakan uji bilangan asam. Disimak yang baik-baik ya. Sebelum mendengarkan penjelasan video dari kami, alangkah baiknya kami perkenalan dulu ya teman-teman. Kelompok kami terdiri dari saya, Yulia Widayanti, NIM akhir 051, dan Azafira Syairul Faizah dengan NIM akhir 060. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama adalah, apa itu pengertian uji bilangan asam? Uji bilangan asam adalah parameter kuantitatif yang digunakan untuk menentukan banyaknya asam lemak bebas dalam minyak. Kemudian, hasil dari uji bilangan asam itu dinyatakan dalam mg basa per gram minyak. Kemudian lanjut untuk yang kedua. Ada uji bilangan asam, itu pentingnya buat apa sih? Jadi, mutu minyak goreng itu ditentukan oleh titik asapnya. Apa sih titik asap itu? Titik asap yaitu suhu pemanasan minyak sampai terbentuk akrolein yang tidak diinginkan. Jadi, ketika titik asap itu semakin tinggi, maka minyak tersebut semakin bagus. Gini ya, ketika kita menggunakan minyak goreng, maka titik asap tersebut itu semakin menurun. Lalu langkah apa sih yang harus kita lakukan agar penurunan tersebut itu tidak menurun secara banyak? Nah, itu dapat dilakukan dengan cara kita melakukan pemanasan antara 177 derajat sampai 221 derajat. Kemudian, hidrolisis gliserol dalam minyak tersebut akan membentuk aldehida tidak jenuh atau akrolein tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa pentingnya uji bilangan asam, mari kita simak apa saja faktor yang mempengaruhi tingginya bilangan asam pada suatu minyak. Yang pertama adalah suhu. Suhu tempat penyimpanan minyak juga berpengaruh terhadap meningkatnya bilangan asam. Suhu dalam pemrosesan minyak juga berpengaruh terhadap bilangan asam. Yang kedua adalah tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan minyak sebaiknya di tempat yang tertutup dan pada suhu kamar. Yang ketiga adalah enzim. Yang keempat adalah mikroba. Mengapa minyak kita simpan di tempat tertutup? Untuk menghalangi mikroba masuk ke dalam minyak dan meningkatkan bilangan asam. Yang kelima adalah proses penggorengan yang terputus. Proses penggorengan yang terputus maksudnya saat kita memproses minyak tersebut untuk menggoreng, kemudian kita jeda atau kita dinginkan minyak tersebut untuk kita gunakan kembali, maka aktivitas tersebut dapat meningkatkan bilangan asam atau saat kita menggunakan minyak jelantah. Nah, yang keenam adalah jenis bahan yang digoreng. Jenis bahan apa yang digoreng dalam minyak tersebut juga dapat meningkatkan bilangan asam. Contohnya seperti menggoreng ayam atau beberapa protein yang kita goreng. Selanjutnya, mari kita simak proses pengujian bilangan asam. Uji bilangan asam yang kita lakukan menggunakan metode titrasi. Yang pertama, 10 gram sampel minyak ditimbang dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 200 ml, ditutup rapat menggunakan aluminium foil. Langkah selanjutnya yaitu ditambahkan 50 ml etanol 95%. Tujuan penambahan etanol adalah untuk melarutkan minyak. Seperti yang kita ketahui bahwa minyak adalah senyawa nonpolar, maka dapat kita gunakan pelarut nonpolar pula untuk melarutkan minyak tersebut. Langkah selanjutnya setelah melarutkan minyak menggunakan etanol adalah menggocok di dalam shaker water bath dalam suhu 50 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu ditambahkan 5 tetes indikator phenolphthalein atau indikator PP untuk mengetahui titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi adalah waktu di mana kita menghentikan titrasi karena suasana di Erlenmeyer telah netral. Kemudian kita lakukan proses titrasi menggunakan KOH 0,1 normalitas
hingga tercapai warna merah muda yang konstan selama 30 detik. Mengapa kita menggunakan KOH? Kita menggunakan basa KOH untuk menetralkan asam lemak yang terdapat dalam minyak. Setelah kita melakukan langkah-langkah pengujian bilangan asam di atas, kita dapat mengolah dan menganalisis bilangan asam tersebut menggunakan rumus berikut ini. Yang pertama, mencari persen FFA atau free fatty acid, atau juga bisa dikenal asam lemak bebas yang terkandung dalam minyak tersebut. Persen FFA sama dengan volume KOH dikalikan normalitas KOH dikalikan berat molekul asam lemak dikalikan 100% dibagi bobot sampel gram. Persen FFA yang telah kita temukan dalam proses penghitungan ini kita masukkan ke dalam rumus bilangan asam. Bilangan asam sama dengan persen FFA dikalikan berat molekul KOH dibagi berat molekul asam lemak dibagi 10. Nah, setelah kita memperoleh berapa bilangan asam, kita cocokkan dengan bilangan asam yang ditetapkan oleh standar SNI. Nilai bilangan asam yang telah ditetapkan pada standar SNI nomor 3741 2013 adalah sebesar 0,6 mg KOH per gram. Apabila bilangan asam pada minyak melebihi standar tersebut, maka minyak tersebut tidak baik untuk dikonsumsi. Maka sebaiknya kita tidak mengkonsumsi minyak yang bilangan asamnya melebihi 0,6 mg KOH per gram. Demikian video pemaparan materi mengenai uji bilangan asam yang dapat kami sampaikan. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.